Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriani Pelu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Definisi pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan filosofi yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini bersifat kuantitatif dan berkisar hanya pada aspek individu. Oleh sebab itu, secara terminologis sebenarnya tanpa ada tambahan kata fisik pun hanya dengan istilah pertumbuhan saja sudah bermakna perubahan pada aspek-aspek fisiologis. Pertumbuhan meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal. Internal meliputi perubahan lingkungan, alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung dan paru-paru, bertambah sempurnanya sistem kelenjar endokrin atau kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Masa remaja sesungguhnya dapat dibagi secara lebih rinci menjadi 3 bagian, yakni usia 12 atau 13 tahun, sampai dengan 14 atau 15 tahun, remaja awal usia, 15 atau 16 tahun sampai 17 atau 18 tahun adalah remaja tengah. Dan usia 18 atau 19 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat, saat ini individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya. Pada usia ini, pada umumnya anak sedang duduk di bangku sekolah. Perkembangan intelektual yang terus-menerus menyebabkan remaja mencapai tahap berpikir operasional formal sehingga memungkinkan remaja untuk berpikir secara lebih abstrak, menguji hipotensi dan mempertimbangkan apa saja peluang yang ada padanya daripada sekedar melihat apa adanya. Kemampuan intelektual seperti ini membedakan fase remaja dari fase-fase sebelumnya. Pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan merupakan proses yang saling berkaitan dan keduanya merupakan perubahan yang berasal dari dalam diri anak. Namun, tidak berarti bahwa faktor lingkungan tidak memegang peran. Titik pertumbuhan dan kematangan dapat dipercepat dengan rangsangan-rangsangan dari lingkungan dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku anak kecil yang baru berumur belasan bulan. Mungkin sudah dapat berjalan, namun karena pertumbuhan otot pada tungkai dan pertumbuhan alat keseimbangan belum sempurna, jalannya menjadi masih teruyung-uyung dan belum tegap seperti orang dewasa. Pertumbuhan fisik pada gilirannya akan membawa sampai pada suatu kondisi jasmania yang siap untuk melaksanakan tugas perkembangan secara lebih memadai, yaitu kesiapan individu untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada periode berikutnya. Pada gilirannya terjadi perubahan tingkah laku progresif yang semakin sempurna. Yang ketiga, karakteristik pertumbuhan fisik dan perkembangan pada remaja. Pertumbuhan fisik pada masa remaja seringkali menimbulkan kejutan pada diri remaja itu sendiri. Pertumbuhan fisik yang cepat pada remaja sangat membutuhkan zat-zat pembangun yang diperoleh dari makanan, sehingga remaja pada umumnya terjadi pemakan yang kuat. Yang pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh seseorang dapat dihitung dari tinggi dan berat tubuhnya, yaitu untuk menentukan proporsi tubuh orang tersebut. Yang kedua, tinggi tubuh. Anak-anak pada usia sebagai dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang sangat berbeda, tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama. Pola ini dapat menggambarkan pertumbuhan anak pada usia tertentu. Pada anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat, sedangkan anak laki-laki memulai tahap remajanya setahun lebih lambat daripada anak perempuan, sehingga terkesan tinggi badannya lebih pendek. Ketiga, berat badan. Peningkatan berat tubuh terlihat sama bagi semua bayi. Pada usia 4 bulan, berat bayi sudah 2 kali lipat dan pada akhir tahun pertama akan mencapai 3 kali lipat. Berat tubuh tidak lagi bertambah cepat, bahkan cenderung perlahan sampai saatnya nanti memasuki masa remaja. Yang keempat, proporsi tubuh. Proporsi tubuh atau perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berbeda dengan proporsi orang dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya berarti penambahan ukuran tubuh,
seseorang, tetapi pembentukan proporsi tubuh yang serasi, meskipun tidak seluruh bagian tubuh dapat mencapai proporsi kematangan yang bersamaan, namun semua ini tampak serempak berubah. Yang kelima, tulang. Perkembangan tulang yang terjadi pada setiap manusia mencakup ukuran, jumlah, dan komposisi tulang. Perkembangan tulang ini sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan lainnya. Ossifikasi atau pengerahan tulang terjadi setelah orang dilahirkan dan akan berlangsung terus sampai masa remaja, dan pada masa akhir remaja pengerasan tulang mencapai kesempurnaan. Yang keenam, otot dan lemak. Berat tubuh seseorang ditentukan oleh otot dan lapisan lemak. Pada tahun-tahun pertama, lapisan lemak berkembang lebih cepat daripada otot. Pada usia 12-15 tahun untuk anak perempuan dan 15-16 tahun untuk anak laki-laki, tampak jelas adanya pertumbuhan otot. Pada saat dilahirkan, anak sudah mempunyai otot, tetapi masih belum berkembang. Kemudian akan berubah ukuran, bentuk, dan komposisinya. Yang ketujuh, gigi. Pertumbuhan gigi pada seseorang merupakan proses yang dimulai ketika seseorang berumur 3 bulan. Setelah dilahir, proses ini akan berlangsung terus sampai seseorang berusia 21 tahun. Sampai 25 tahun pada saat pertumbuhan gigi terakhirnya telah sempurna. Bayi akan mengalami sakit atau gatal pada saat giginya mulai tumbuh. Bayi juga akan mulai menggigit-gigit sesuatu untuk mengurangi sakit atau gatalnya. Gigi pertama tumbuh di usia 6-7 bulan, namun ada yang di usia 3-12 bulan. 8. Perkembangan susunan saraf. Pertumbuhan saraf dapat dikatakan cepat sekali selama dalam kandungan 3-4 tahun. Pertama setelah dilahirkan, ketika dilahirkan otot bayi berat 1 atau 8 berat tubuh seluruhnya. Pada usia 10 tahun, berat otot akan 1 atau 18 berat tubuh. Pada usia dewasa akan mencapai 1 atau 40 berat tubuh seluruhnya. Berat ini berlaku baik pada cerebrum maupun pada cerebellum. Dilihat dari fisiknya, mereka sudah seperti orang dewasa, tetapi sesungguhnya belum dapat menunjukkan sikap dewasa. Oleh karena itu, pada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja, yaitu yang pertama, kegelisahan, yang kedua, pertentangan, yang ketiga, menghayal, dan yang keempat, aktivitas berkelompok, yang kelima, keinginan mencoba segala sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, termasuk ke dalam faktor internal. Ini adalah yang pertama, sifat jasmani yang diwariskan dari orang tuanya. Anak yang ayah dan ibunya bertumbuh tinggi cenderung lebih cepat menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang pertumbuhan pendek. Yang kedua, kematangan secara sepintas. Pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makanan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan itu tetap seperti terganggunya. Misalnya, anak berumur 6 bulan diberi makan yang cukup, bergizi, supaya pertumbuhan otot-otot pada kaki cepat sampai pada kemampuan untuk berjalan. Ini tidak akan mungkin berhasil karena untuk mampu berjalan harus menunggu sampai umur lebih dari 10 bulan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri individu. Termasuk dalam faktor eksternal ini adalah A. Kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Sebaliknya, anak yang sehat akan lebih baik pertumbuhannya. B. Makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya lancar. C. Stimulasi lingkungan. Individu yang tumbuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat latihan. Itulah penjelasan dari pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.